Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Inovasi Pembelajaran Model Problem-Based Learning dari mata kuliah Inovasi Pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cindira Mahatimah dengan nomor NPM 201063105658 dari kelas 6B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia Karawang. Satuan pendidikan yang saya pilih yaitu sekolah menengah atas dengan semester 1 mata pelajaran matematika dengan materi pembelajaran yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, model pembelajaran yang ingin saya lakukan inovasi yaitu problem-based learning. Langkah-langkah dalam problem-based learning yaitu 1. Orientasi masalah pada peserta didik, yang kedua pengorganisasian peserta didik, yang ketiga penyelidikan individu atau kelompok, keempat mempresentasikan hasil kerja, kelima evaluasi proses pembelajaran. Model pembelajaran problem-based learning adalah salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada penyelesaian masalah atau problem solving yang digunakan untuk meningkatkan derajat berpikir ke tingkat lebih tinggi dan berorientasi pada masalah. Problem-based learning juga merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik itu diberikan permasalahan pada awal pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Kemudian, peserta didik memecahkan permasalahan. Nah, permasalahan yang diberikan merupakan masalah kontekstual ataupun masalah nyata. Nah, langkah-langkah dalam model pembelajaran problem-based learning atau PBL menurut Esmiwati Henny dan Elvira pada tahun 2019 adalah yang pertama orientasi masalah pada peserta didik, di mana peserta didik diberikan masalah kontekstual atau masalah nyata untuk dipecahkan pada awal pembelajaran, sehingga anak-anak atau peserta didik mulai berpikir secara kritis atau menanyakan nih bagaimana ya cara untuk mengubahnya menjadi model matematika. Yang kedua yaitu pengorganisasian peserta didik. Setelah anak diberikan suatu masalah, anak akan memiliki kesempatan untuk menjadi kelompok-kelompok kecil sebanyak 4-5 orang. Nah, di sini bertujuan untuk melatih kerjasama antara peserta didik satu sama lain. Yang ketiga yaitu penyelidikan individu kelompok. Nah, penyelidikan individu atau kelompok ini yang pertama yaitu anak mendapatkan informasi yang telah didapat secara individu. Lalu yang kedua didiskusikan secara kelompok untuk mendapatkan hasil atau untuk mendapatkan titik terang dari masalah kontekstual yang sedang dibahas. Yang keempat yaitu mempresentasikan hasil kerja. Nah, untuk langkah mempresentasikan hasil kerja yaitu anak menyajikan hasil diskusi kepada peserta didik lainnya untuk melatih rasa percaya diri anak dan untuk mengembangkan pengetahuan anak terhadap model pembelajaran yang sedang dibahas. Apakah jawabannya bisa diterima oleh peserta didik ataupun tidak? Apakah jawabannya sudah tepat atau belum? Nah, dibahas di proses selanjutnya yaitu evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran yaitu hak kepada peserta didik untuk melakukan pengungkapan dari tanya jawab ataupun pendapat yang dimiliki apabila pendapatnya berbeda dengan kelompok yang menyajikan hasil kerja. Nah, di sini peran guru yaitu meluruskan ataupun menjadi jalan tengah dari peserta didik satu sama lainnya. Nah, yang pertama yaitu orientasi masalah pada peserta didik. Misalkan nih, guru memberikan suatu masalah nyata. Seorang astronot sedang berada di luar angkasa dan menghitung jarak antara benda di luar angkasa, yaitu jarak 3 planet, 2 bintang dan 3 asteroid dengan jarak 15.700 km. Lalu 2 planet, 3 bintang memiliki jarak 9.200 km, sedangkan jarak 4 planet dan 3 asteroid adalah 11.000 km. Apakah ada informasi yang dapat digabungkan dengan model SPLTV? Kita langsung ke langkah yang kedua. Setelah peserta didik mendapatkan informasinya, peserta didik diminta untuk membuat kelompok sebanyak 4-5 orang. Diacak ya. Yang ketiga, yaitu identifikasi individu atau kelompok. Setelah mendapatkan informasi yang dapat digabungkan dengan model SPLTV, peserta didik dapat berargumen, mengeluarkan pendapat mengenai informasi yang didapatkan dari masalah yang diberikan.
Yang keempat, peserta didik melakukan presentasi hasil kerjasama. Maka informasi yang didapatkan oleh kelompok A yaitu misalkan planet sama dengan X, bintang sama dengan Y, dan asteroid adalah Z. Sehingga didapatkan 3X tambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 15.700, 2X tambah 3Y sama dengan 9.200, 4X 4Y ditambah 3Z sama dengan 11.000. Nah, ini adalah hasil kerja dari kelompok A. Nah, pada saat tahap evaluasi proses pembelajaran, pada saat tahap ini itu diperbolehkan untuk bertanya, membuat pendapat, dan melakukan analisis ulang. Nah, misalkan nih, tadi kan udah kelompok A nih. Nah, pada kelompok B, jawaban yang dimiliki misalnya planet sama dengan A, bintang sama dengan B, dan asteroid sama dengan C. Maka didapatkan informasi 3A ditambah 2B ditambah 3C sama dengan 15.700. Lalu 2A ditambah 3B sama dengan 9.200. 4B ditambah 3C sama dengan 11.000. Jawaban tersebut benar, hanya saja berbeda dalam penulisan variabel. Kesimpulannya, tujuan model pembelajaran problem based adalah untuk memudahkan peserta didik memahami masalah kontekstual atau nyata agar dapat merubahnya menjadi bentuk model matematika dari materi SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel, serta memusatkan fokus peserta didik dalam memecahkan masalah dengan menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Sehingga problem based ini cocok sekali digunakan untuk materi sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, mungkin penyampaian yang dapat saya lakukan mengenai inovasi pembelajaran problem based dengan sistem persamaan linear 3 variabel hanya seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan dan juga penyampaiannya. Terima kasih dan tetap semangat belajar untuk teman-teman semua. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.